Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menyampaikan materi kembali, wahai anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Mbak Didik pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan tema meyakini kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Di materi ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah yaitu percaya, meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya. Ya, jadi meyakini dan percaya bahwasanya kitab-kitab itu ada walaupun mungkin kita belum pernah melihatnya secara langsung. Ya. Dan tujuannya adalah agar menjadi pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi Al-Quran ataupun kitab-kitab Allah SWT diturunkan kepada Rasulnya dan disampaikan kepada umatnya adalah tujuannya untuk pedoman hidup akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kitab-kitab Allah ya yang diturunkan kepada Rasul ya itu ada beberapa ya. Contoh yang pertama Taurat ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ya, Nabi Musa ya, hidup sekitar ya 12 abad sebelum Masehi ya. Di dalam Taurat itu isinya tentang hukum syariat ya, pokok ajaran tentang perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut Allah dengan sesia dan lain sebagainya ya, berbahasa Ibrani tentunya, dan diberikan kepada umatnya yang bernama Bani Israel. Selain itu contoh yang lain Zabur, kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud ya, berisi tentang pujian-pujian gitu kan, berbahasa Kipti, dan diberikan kepada Bani Israel juga. Dan itu ada juga kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa ya, berbahasa Suryani ya, untuk kaum Nasrani tentunya. Pokok ajarannya tentang perintah mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum yang ada di Taurat ya, yang tidak sesuai dengan zamannya, dan menjelaskan kelak akan datang Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu ada Al-Quran ya, Al-Quran ini adalah kitab kita selaku umat muslim, umatnya Rasulullah SAW, diturunkan kepada Rasulullah SAW ya, berbahasa Arab untuk seluruh manusia, nah, untuk seluruh alam ya. Kedudukan Al-Quran adalah menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang sebelumnya ya, kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan dengan Al-Quran, dan pokok ajarannya ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Sikap kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu meyakini keberadaannya, meyakini bahwa benar-benar wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak boleh ragu dan bimbang. Terus sikap kita terhadap kitab Al-Quran adalah satu, meyakini ya, dua, meyakini bahwasanya benar-benar wahyu dari Allah, terus membaca atau menghafalnya ya, mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkannya tentunya. Nah, kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu satu sebagai pedoman ya, sebagai petunjuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an ya, dan sebagai petunjuk, sebagai hudan ya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Seperti itu. Maka kitab Allah itu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Qur'an itu kitab suci umat Islam ya, yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra fa innahu lahafidun. Ya, Al-Qur'an itu sungguh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhir zaman. Nah, Al-Qur'an juga sebagai kitab suci umat Islam ya, yang diturunkan secara berangsur-angsur ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlah suratnya ada 114, ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah, dan tentunya kita selaku umat Islam harus menghafalkan, mempelajari, mengamalkannya. Nah, anak-anak, selain kitab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga suhuf. Apa itu suhuf?
Suhuf adalah wahyu Allah yang diterima oleh Nabi atau Rasul yang berbentuk suhuf atau lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi belum sampai berbentuk kitab, tapi suhuf yang jadi masih berlembar-lembar ya. Jadi itu masih model lembaran ya. Ini contohnya siapa? Contohnya Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa mendapatkan 10 suhuf. Ya, persamaan dari suhuf dan kitab adalah sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya. Perbedaannya jelas, satu, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab sudah dibukukan, suhuf belum. Ya, terus ketiga, kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Ya, contoh Al-Quran berlaku sepanjang Rasulullah SAW ya, sudah diangkat Nabi ya, dan diberikan Al-Quran sampai nanti akhir zaman, itu panjang sekali, beda dengan suhuf ya. Ya, suhuf Ibrahim misalnya ya selama Nabi Ibrahim saja gitu kan, atau lebih kecil daripada wilayahnya gitu kan. Jadi itu perbedaan suhuf dan kitab. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentu ada hikmahnya. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kitab Allah itu sebagai sebagai petunjuk dan pedoman. Ya, sebagai petunjuk dan pedoman. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih. Karena dalam kitab atau Al-Quran sendiri sudah dibahas dengan detail bahwasanya biar tidak terjadi gesekan atau perselisihan satu sama dengan lainnya. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah ya, di dalam Al-Quran itu menceritakan sejarah-sejarah yang sudah lampau untuk memberikan pelajaran bahwasanya kehidupan umat-umat yang sudah lampau itu ada banyak pelajaran yang diambil. Yang keempat, mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam Al-Qur'an juga menceritakan banyak ya tentang kisah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, menerima taubat dan sebagainya. Yang kelima, hati menjadi tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Ya, jadi menjadikan hati tentram. Kenapa? Karena Al-Quran huwa syifa, sebagai pengobat, sebagai memberi ketenangan ya, dan akan diturunkan juga kan sakinah, ketenangan dalam hati ketika orang yang membaca Al-Quran ya. Dan mensyukuri, yang keenam, yaitu mensyukuri anugerah dan nikmat Allah, karena di dalam kitab itu banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, itu yang dapat kami sampaikan bahwasanya keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah itu harus dijaga dan menjadikan iman dalam hati kita, sehingga kitab-kitab yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pedoman kita sebagai petunjuk arah kita, khususnya kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Begitu yang dapat kami sampaikan. Tetap bersemangat dan bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.